Sosok yang ada di kamar mandi yang memang mencium aroma darah aku itu ngikut sampai rumah. Ketika aku buang pembalut itu, dia lagi ngejilatin si pembalut aku. Dia bawa nampan ke mejaku, ada makhluk di belakangnya yang ngikutin. Ketika ini kamu misalnya, si abang naruh di meja, naruh mangkok kamu. Nah, si makhluk itu ke mangkok kamu, dia begini di depan mangkok kamu. Terus dia ngeluarin lidahnya, ngeluarin cairan ke bisa ngeliat tuh sebetulnya dari kecil udah mulai banyak kejadian-kejadian aneh gitu. Bahkan sebelum aku lahir, jadi mamaku tuh dulu hamil 7 bulan, terus pas ketika dia tidur nggak enak badan gitu, pas bangun pagi perutnya udah kempes. Jadi bayi dalam mungkin kakak aku ya jadinya, bayi dalam kandungannya hilang. Itu diceritain sama mama, karena aku kan nanya, kok aku begini ya, kenapa sih, ada apa sebetulnya gitu loh. Kayaknya yang lain adik-adik aku normal, kok aku kayak gini gitu. Nah kata mamaku dari awal, sebelum kamu lahir itu ada sempat kejadian seperti itu gitu. Sampai akhirnya nyokap kan dibawa ke rumah sakit dan bener-bener di USG tuh hilang, nggak ada janin sama sekali di perutnya. Kalau yang aku tahu sih bayi anggur namanya, jadi tiba-tiba perutnya kempes dan hilang gitu aja gitu. Dan ya udah akhirnya nggak dikuret, nggak apa, pokoknya karena memang nggak ada bekas apapun di perut ibuku gitu. Gak lama berselang beberapa bulan barulah hamil aku. Nah kata ibu, ketika hamil aku tuh beda sama hamil sebelumnya. Jadi kayak lagi nggak hamil kata ibu. Jadi kayak morning sicknya tuh nggak biasa gitu. Maksudnya kayak jarang muntah-muntah gitu, atau kayak pengen ngidam juga jarang. Cuman memang ketika hamil aku, mama tuh udah mulai di rumah sering digangguin kuntilanak. Jadi sering ditampakin gitu. Dan berapa bulan dia harus bed rest karena nggak tahu stres, nggak tahu karena bekas kehamilan sebelumnya gitu. Jadi dia harus bed rest. Lahirlah aku. Nah ini juga ketika aku lahir, mama baru menemukan perbedaan itu pas aku lahir. Aku itu nggak secengeng adik aku yang lain. Jadi aku punya 2 adik sebelumnya. Jadi aku tuh bayi yang jarang nangis. Awal aku nangis ya ketika lahir normal kan gitu. Tapi kesini-sininya tuh aku yang bayi yang ditaruh di box dan anteng gitu aja gitu. Jadi nggak pernah nangis. Aku nangis hanya kalau mohon maaf pupnya udah penuh atau aku lapar. Lumayan intens sih, karena rumahku tuh masih yang daerah sana gitu, yang dulu masih kanan kirinya kebun pisang, kebun jeruk dan gitu-gitu. Jadi memang agak intens, dan di seberang rumah aku tuh ada pemakaman umum. Makam itu adalah makam buangan mayat dari rumah sakit. Buangan mayat? Iya, jadi kayak mayat-mayat yang nggak diambil. Gitu. Jadi memang ya intens, mengganggu lah gitu. Iya kata nyokap, jadi kayak yang di box ditaruh, ntar kayak mama tuh denger aku suara ketawa, akunya ketawa sendiri gitu, terus main sendiri asik gitu. Dan dia nggak aneh, kayak yang oh ya udah gitu, karena kan mungkin anak pertama ya, jadi oh mungkin memang anak saya sifatnya seperti itu gitu. Sampai akhirnya
aku mulai agak gede suka main Barbie gitu. Nah aku suka main Barbie itu aku pun nggak inget dulu aku main Barbie sama siapa. Tapi kata mamaku aku sering main Barbie di pohon alpukat di belakang rumahku sendirian. Tapi asik main Barbie aja. Mamaku tuh kan sibuk, dia kan buka kayak toko kue gitu ya, kue-kue ulang tahun dan sebagainya. Terus dia juga bisa ngejahit, jadi sering banyak pesanan jahitan meskipun ibu rumah tangga. Tapi dia banyak kerjaan di rumah, jadi kayak ya udah dia biarin anaknya antang sendiri gitu. Ceritanya tuh ketika aku baru masuk TK umur 5 tahun. Itu lagi siang hari, aku main petak umpet gitu. Jadi di tetangga aku itu ada tukang jualan bubur, dia punya meja yang tinggi banget yang ada taplak mejanya sampai ke bawah. Aku juga lupa itu aku main petak umpetnya sama siapa. Mamaku kebetulan di rumah itu lagi ada acara, aku juga nggak inget acara apa. Jadi lagi pada sibuk masak gitu. Jadi aku main petak umpet, seingatku masih jam 12 siang deh. Jam 12 siang, pokoknya setelah azan zuhur aku main petak umpet, aku ngumpet di kolong meja itu. Meja tukang bubur itu. Ngumpet di situ, nungguin lama. Kok nggak ada yang nyari ya gitu, kok teman aku mana? Nah aku denger tuh suara langkah kaki kayak lagi lari nyamperin meja aku. Aku pikir itu teman aku yang lagi main petak umpet sama aku. Kalau di petak umpet, main petak umpetnya real atau? Real. Real memang lagi main petak umpet gitu. Tapi aku nggak tahu itu teman aku nyata atau enggak. Aku lupa. Gitu. Itu skip banget, aku lupa muka temanku kayak gimana juga aku lupa. Yang jelas laki-laki. Gitu. Aku dengar tuh dia. Nah, pikiran aku kayak aku mau ngagetin teman aku gitu. Jadi pas dia datang aku mau keluar ngagetin gitu. Udah tuh pas dengar suara langkah kaki itu, aku keluar. Pas aku keluar, yang ada di depan aku bukan teman aku. Lihat kain putih panjang, pas aku lihat ke atas itu pocong. Pocong dan bentuknya tuh jelas banget, bukan yang hologram atau kayak bayangan, bukan, itu bener-bener real kain putih yang kayaknya bisa aku pegang gitu. Terus kayak wah dari situ udah ya aku ngeblank. Kata mamaku sih nangis ya. Aku nangis, teriak-teriak sampai bikin heboh gitu. Ada banyak orang di situ sampai kenapa. Lihat pocong. Dari situ aku udah nggak ingat apa-apa. Dan cerita detail ini pun aku ingat ketika aku tanya sama mamaku dulu waktu aku nangis lihat pocong itu aku lagi ngapain ya Bu? Aku bilang gitu. Mamaku cerita, kamu tuh lagi main petak umpet sama siapa? Nggak tahu, ibu juga, kamu kan suka main sendiri tadi gitu. Mungkin sama anak tetangga kali atau anak tukang bubur, tapi aku nggak inget mukanya, nggak inget anaknya siapa. Terus aku tanya setelah kejadian itu apa yang terjadi Bu gitu, karena teteh nggak inget apa-apa sama sekali gitu. Terus kata ibuku, iya pokoknya setelah kamu nangis itu bener-bener ibu udah nggak bisa kerjain apa-apa, kamu nangis panik sampai sempat nggak sadar diri katanya, jadi kayak pingsan gitu. Nah selama pingsan sampai aku bangun itu aku bener-bener nangis terus, nggak mau ditinggal sama sekali. Dan setiap ada pergerakan entah itu cicak, kucing atau ada suara apapun aku takut. Sampai segitu? Itu sampai 3 hari katanya. 3 hari aku nggak tidur. Ketika usia 5 tahun itu kata ibuku, aku 3 hari nggak tidur, ibuku udah bingung harus gimana. Sampai kata tetangga, coba dibawa ke Pak Ustadz gitu. Takutnya memang bener ngeliat akunya. Karena ibuku tuh mungkin agak kurang percaya dengan hal-hal seperti itu ya gitu. Jadi mikirnya mungkin aku sakit atau apa gitu. Coba dibawa ke Ustadz, takutnya emang beneran ngeliat. Karena nggak masuk akal ngeliatnya siang bolong gitu, jam 12 siang gitu. Aku ngeliat itu. Katanya sih aku dibawa ke Ustadz, diobatin. Ketika diobatin itu Ustadznya ngomong pakai bahasa Sunda katanya, iya mah budak rusukna renggang gitu. Jadi kayak rusuk aku tuh renggang. Maksudnya? Emang jadi kayak tulang rusukku renggang dan kalau kata orang sekarang tuh indigo lah gitu. Jadi memang anaknya bisa ngelihat makhluk dan kayaknya selama ini dia main sama sosok pocong itu yang berubah jadi anak kecil.
kata ustadznya ya, dan itu cerita mamaku gitu loh. Terus harus gimana? Ya udah ditutup aja. Akhirnya ditutup, berhasil tuh ditutup katanya. Setelah proses ditutup, aku dibawa pulang, tidur nyenyak udah. Nggak, dan dari situ aku nggak inget apa-apa. Ada, jadi dari usia 5 tahun pas aku ditutup, itu benar-benar aku nggak ngerasain apa-apa sampai pada saat aku pertama kali dapat hate. Dapat hate pertama kali kelas 1 SMP. Itu baru masuk SMP aku dapat hate pertama. Apa ya? Kejadiannya cukup aneh sih. Jadi hari pertama dapat hate, ya anak perempuan yang bingung gitu kan. Aku tanya sama temanku, aduh ini kenapa ya, aku keluar darah, terus perut aku sakit. Aku udah panik kan, karena mungkin kebanyakan nonton film-film yang berdarah-darah gitu, jadi paniknya mikirnya kemana-mana. Ternyata kata temanku, oh itu mah kamu dapat hate pertama kali, ya udah ayo aku antar. Diantarlah ke kantin. Nah kebetulan aku sekolah di sekolah negeri yang memang usianya udah puluhan tahun, udah tua banget, dan bangunannya juga udah tua banget gitu. Dan memang kayaknya belum ada masa renovasi gitu. Karena itu sekolah juga dulu ayahku sekolah di situ juga gitu. Jadi memang udah tua banget sekolah negerinya. Ada kejadian aneh di sekolah? Ada kejadian aneh. Jadi ketika aku diantar ke kamar mandi sama temanku, dia nunggu di luar pintu kamar mandi. Aku masuk ke kamar mandi. Ketika masuk kamar mandi itu ada 3 pintu kamar mandi. Semuanya yang 2 ini kebuka, yang sebelah kiri itu ketutup, dan di depan itu ada nenek-nenek. Aku masih ingat banget bajunya. Dia pakai baju hijau bunga-bunga, bunganya warna kuning, pakai kain. Dia bajunya tuh kayak kemben gitu loh, baju kebaya zaman dulu. Terus dia pakai kain coklat yang udah lusuh, dan apa sih, kayak mungkin digulungnya udah terlalu besar ya karena dia pendek gempal gitu, jadi ini si ikat pinggangnya tuh sampai ngebendul gitu. Dia nunggu aja di depan. Pas aku mau pergi dia ngomong gini, Neng, terus aku nengok, kenapa? Tong dipicen sembarangan, jadi bekas darahnya jangan dibuang sembarangan. Oh iya gitu, bilang, emang aku cuman abis dicuci, aku taruh di tempat sampah. Akhirnya aku ambil lagi, aku ke kantin minta plastik. Ya udah aku plastikin. Aku tanya ke ibu kantin, Bu, itu di kamar mandi ada nenek-nenek siapa ya? Aku bilang gitu. Hah? Nenek-nenek katanya. Yang mana Neng? Katanya gitu. Ada, pakai baju hijau warna kuning. Terus pakai ini apa, samping, aku bilang gitu kan, warna coklat. Sakadap, tunggu kata ibu kantinnya gitu. Rambutnya dicepol bukan, katanya gitu. Iya, warna putih abu ya rambutnya, kata ibu kantinnya gitu ya. Bukan orang. Ibu yang bener Bu, jangan nakut-nakutin. Bener Neng, itu memang dulu ibu kantin. Jadi dulu dia penjaga sekolah. Tapi udah lama banget. Nah si ibu kantin ini kenal sama si nenek-nenek itu ketika dia masih sekolah gitu. Dan memang meninggalnya di kamar mandi yang di pojok situ, kepleset ketika dia lagi bersihin kamar mandi. Jangan buang, mohon maaf, pembalut kotor sembarangan. Jadi yang aku alami sendiri gitu, aku pernah ketika itu harus terpaksa membuang pembalut sembarangan karena nggak punya stok plastik, nggak bawa tas dan segala macam. Itu sih ketika aku buang, apa ya, sosok yang ada di kamar mandi yang memang mencium aroma darah aku itu ngikut sampai rumah. Ngikutin aku, bikin aku sakit badan gitu. Jadi sosoknya perempuan sih, bisa dibilang kuntilanak. Dia itu masuk ke mimpi aku dan ngasih lihat ketika aku buang pembalut itu, dia lagi ngejilatin si pembalut aku. Karena mereka suka bau yang amis-amiskan darah gitu. Jadi efeknya ke badan kita yang memang suka buang darah kita sembarangan, itu kan bisa dibilang darah kita ya sembarangan, itu akan sakit. Itu berefek ke si Kalau yang aku rasakan iya gitu. Nggak tahu mungkin yang teman-teman yang lain, tapi yang aku rasakan ke
fisik aku sendiri pun berubah. Kalau macam-macam ya kebanyakan yang penghuni paling banyak yang pernah saya lihat tuh yang ya cewek-cewek itulah ya berdaster putih itu. Tapi ada yang aneh, ternyata yang si berdaster putih itu nggak cuman perempuan, kuntilanak tuh ada yang laki-laki ternyata. Dan saya baru temuin itu. Saya nggak bisa bawa kendaraan. Bukan saya nggak bisa bawanya, karena saya nggak bisa ketika lagi di jalan dan kondisi kendaraan cepat, saya nggak bisa bedain mana orang mana hantu. Jadi ada temanku yang di sini enak loh gitu, sana yuk, oh ya udah gitu. Aku kesana lah. Nah aku ngelihat ya aku orangnya kepo ya gitu, maksudnya sering bolak-balik ke kasir entah minta tambahan ini tambahan itu atau nanti minta es. Nah aku tuh sempat numpang ke toilet di itu gitu loh, numpang ke toilet. Pas keluar toilet secara nggak sadar aku tuh ngelihat ke arah dapur yang tempat si itu ada air di ember. Dia nyemplungin kakinya ke ember itu kayak nyuci kaki gitu, kayak ngerendam kaki di ember, terus sama dia diludahin. Udah diludahin, dia keluar, diaduk, si air itu dimasukin ke kuah. Terus kayak aku langsung kayak gak mau makan lagi gitu di situ, tapi aku nggak bilang apa-apa. Dia bawa nampan ke mejaku, ada makhluk di belakangnya yang ngikutin. Ketika ini kamu misalnya si abang naruh di meja, naruh mangkok kamu. Nah si makhluk itu ke mangkok kamu, dia begini di depan mangkok kamu, terus dia ngeluarin lidahnya, ngeluarin cairan ke. Dan aku nggak bisa bilang apa-apa sama temanku di situ. Itu posisi aku udah dewasa deh, udah kerja. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, aku nggak cobain mangkok aku gitu, karena aku nggak bisa cegah dia untuk begitu juga ke mangkok aku si makhluk itu. Dan kata temen, enak loh. Mas saya dibungkus aja.